Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman semua, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang jarak garis ke garis. Sekali lagi jarak garis ke garis pada dimensi 3. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau ajak kalian semua, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini, Exxon Course. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga feel free buat kalian untuk tulis komentar ataupun pertanyaan kalian di comment section. Dan kalau misalkan kalian mau share video ini ke teman-teman kalian, so welcome juga. So langsung aja kita ke pembahasan kita. Oke teman-teman, basically ada 3 kedudukan garis dengan garis ya. Yang pertama adalah berpotongan. Jadi kalau kalian lihat di sini, berpotongan tuh kayak gini ya. Ini gini sama ini. Oke. Kalau sejajar itu tidak pernah bertemu. Oke. Tidak pernah bertemu karena dia sejajar. Oke. Kalau bersilangan itu biasanya dia itu terletak pada bidang yang berbeda. Jadi contohnya ini ya, 1 dengan 2. Oke. Nah gampangnya teman-teman, jarak garis ke garis ini adalah jarak tegak lurus antara 2 garis tersebut. Sama halnya dengan jarak titik ke titik. Jadi contohnya nih teman-teman ya, untuk garis sejajar ya. Misalnya ini ya, ada 2 garis sejajar. Maka jaraknya itu yang ini teman-teman. Set. Ini adalah jaraknya. Oke. Gimana kalau misalkan garis itu bersilangan? Jadi misalnya ya, ini garisnya di sini dengan garisnya di sini. Oke. Maka teman-teman tetap saja kita harus tarik tegak lurus. Biasanya teman-teman di salah satu garisnya itu tepat di tengah-tengahnya titiknya. Oke. Lalu kita cari titik di garis lainnya yang tegak lurus. Oke. Jadi misalnya gini ya. Oke, contohnya ini seperti ini. Oke, nah bagaimana cara menghitungnya? Sama, kita bisa menggunakan konsep Pitagoras, kita bisa menggunakan konsep segitiga, kita bisa menggunakan konsep segi empat, pakai konsep trigonometri, dan lain sebagainya. Oke, nah tanpa berlama-lama kita langsung aja bahas di contoh soal. Nah ini teman-teman ada soal jarak AE ke CG. Oke, kita lihat ya, ini AE, ini adalah CG. Oke. AE dan CG ini adalah 2 garis yang sejajar. Maka gampang banget kita cari jaraknya antara keduanya ini ya. Maka jarak keduanya yang mana? Yang ini kan teman-teman. Seret. Ya kan? Ini EG juga. Oke. Maka jarak keduanya itu segampang diagonal sisi. Ya kan? Sama juga dengan diagonal sisi. Jadi kalau misalkan nih teman-teman, sisinya contohnya 6 cm. Maka jarak AE ke CG adalah 6 akar 2 cm. Oke, cukup jelas ya. Berikutnya ini balok. Perhatikan gambar balok ABCD EFGH berikut. Jarak HO dan garis PB. Oke, HO-nya di sini, ini PB. Keduanya ini adalah garis yang sejajar. Oke. Nah, untuk mengetahui jaraknya, gampangnya teman-teman kita bisa pakai konsep segi empat. Kita lihat segi empat ini ya, BDHF. Oke, BDHF. Kita gambar dulu di sini. BDHF. D, B, F, H. Oke, P-nya di sini ya. Terus O-nya di sini. Oke. Terus langsung. Nah, gimana caranya kita cari jarak HO dan PB? Kita tahu dalam konsep segi empat itu ya, kalau aku tarik garis DF, oke, maka ini akan tegak lurus, ya kan? Ini tegak lurus. Oke, maka jarak HO dan PB itu basically yang ini teman-teman, yang aku kasih garis hijau, ya kan? Nah, kita tahu garis DF ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Perbandingannya itu kan akan seperti ini ya. Pakai konsep segi empat di beberapa video sebelumnya. 1, 1, 1. Oke, artinya DF diagonal ruang balok. Oke. Diagonal ruang balok itu rumusnya gini teman-teman. Akar panjang kuadrat tambah lebar kuadrat tambah tinggi kuadrat. Oke. Nah teman-teman, ini kan belum diketahui ya, aku tambahin ya, soalnya agak kurang nih. AB 4 cm, BC-nya 3 cm, GC-nya adalah 5 cm. Oke, maka diagonal ruangnya atau DF, akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat.
Akar 16 tambah 9 tambah 25, yaitu akar 50. Akar 50 kan gini ya, 25 kali 2. Jadi 5 akar 2 cm. Oke, jadi DF-nya 5 akar 2 cm. DF ini kebagi jadi 3 bagian, ya kan? Perbandingannya 1, 1, 1. Sehingga yang warna hijau ini teman-teman, itu kan perbandingannya 1, ya kan? Total perbandingannya kan 3. 1, 1, 1. Berarti total perbandingannya 3. Maka kita bisa cari jarak HO dan PB. Perbandingannya 1 per total perbandingannya 3. Aslinya panjang DF-nya adalah 5 akar 2. Maka jawabannya 5 per 3 akar 2. Oke, berikutnya teman-teman. Diberikan kubus ABCDEFGH. Oke, jadi ada kubus ABCDEFGH. Kita gambar dulu ya. Panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak garis CG. CG itu yang ini. Dan HB. HB itu yang ini. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, CG dan HB itu tidak sebidang, ya kan? Maka ini termasuk dua garis yang bersilangan. Oke, seperti yang aku bilang tadi bahwa kita harus cari jarak yang tegak lurus di antara dua garis itu. Nah, tapi untuk garis bersilangan ini teman-teman, kita perlu bantuan gitu istilahnya. Nah, bantuannya kita harus menggambar bidang dulu. Bidang yang seperti apa? Jadi kita gambar bantuan bidang yang dilalui suatu garis dan sejajar garis lain. Oke, jadi bidang yang dilalui suatu garis dan sejajar garis lain. Gampangnya di sini teman-teman, kan ada garis yang miring ya. Garis yang miring ini BH ini kan. Lalu garis yang lurus adalah CG. Jadi gampangnya kita gambar bidang yang dilalui oleh garis yang miring yaitu BH, tapi sejajar garis GC. Oke, maksudnya adalah di bidang itu ada yang sejajar sama garis GC. Gampangnya kan ini ya teman-teman ya. BDFH. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini BDFH itu kan BH terletak di BDFH. Lalu di BDFH itu ada dua garis yaitu BF dan AH sejajar sama garis CG. Benar ya, jadi syaratnya sudah terpenuhi. Oleh karena itu teman-teman, kita sama halnya dengan mencari jarak. Oleh karena itu teman-teman, cara cari jarak CG dan HB itu sama dengan jarak CG dan BDFH. Oke, sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, nah kita lihat ini kan BDFH, ini CG. Gimana cara tahu jaraknya yang tegak lurus? Gampang banget, kita lihat yang atas saja nih teman-teman. Ya kan? Set, kita tarik garis ini. Kita tahu kan kalau misalkan ini misalnya O ya. GO ini adalah setengah diagonal sisi. Benar ya? Berarti jaraknya sebenarnya ini loh teman-teman. Oke, ini tegak lurus ya. Ini adalah setengah diagonal sisi. Setengah diagonal sisi. Sama dengan setengah kali 12 akar 2. Karena diagonal sisi, sisi akar 2. Benar ya? Ini akan sama dengan 6 akar 2. Jadi jarak garis CG dan HB adalah 6 akar 2. Nah, berikutnya teman-teman, jarak garis CG dan EF. Oke. CG itu adalah yang ini, ya kan? EF yang ini. Oke, nggak ketemu ya teman-teman ya. Ini sama-sama bersilangan. Oke, kita buat bidang yang sejajar yang mana? Terserah nih teman-teman. Yang sejajar ini aja ya. Yang sejajar CG dan dilalui EF. Oke, yang dilalui EF mana nih? Ini. AB, EF. Ya kan? Tapi dia ini sejajar sama CG. Ini kan ini CG-nya, ini AB, EF. BF ini sejajar sama CG. Oke. Maka jarak CG dan EF sama dengan jarak
CG, dan AB, EF. Jaraknya yang mana? Ini teman-teman. Ya kan, ini kan tegak lurus ya pasti ya. Dikubus ya. Oke, itu apa? Ini adalah sisi atau rusuk. Oke, sehingga ini akan sama dengan 12 cm. Cukup jelas kan? Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalkan ada soal gini, jarak HF dan juga GM. Oke, rusuknya 4 cm. HF itu yang ini kita gambar dulu. HF, lalu GM. GM itu adalah yang ini. Maka teman-teman, kita harus tarik terlebih dahulu jaraknya yang tegak lurus. Oke, kita bayangin aja nih teman-teman ya. Ini ada garis kayak gini, set, ada garis kayak gini. Maka tegak lurusnya bisa dicari sebenarnya. Gini kan, ini yang tegak lurus, ini juga tegak lurus. Oke, salah satunya biasanya itu di tengah-tengah. Oke, HF-nya aja yang kita taruh di tengah-tengah. Ini misalnya adalah O. Oke, maka kita tarik tegak lurus. Set. Oke, tegak lurus di sini dan tegak lurus di sini. Oke, ini aku misalkan ON. Oke ya. Maka teman-teman, kita bisa lihat atau gambar segitiganya dulu. Seperti biasa, akan jadi segitiga seperti ini. MO, terus OG dengan MG. Ya, bisa kelihatan ya. Jadi segitiganya akan jadi segitiga ini. MOG. MOG, yang dicari adalah ON. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. MO kita bisa lihat di sini, MO panjangnya berapa? Kita cari dulu. MO kita bisa pakai segitiga ini. Set. Ini ya teman-teman ya. Ini adalah 2 cm. Ini itu adalah setengah dari diagonal sisi, yaitu 2 akar 2. Oke, maka MO kuadrat sama dengan akar 2 kuadrat tambah 2 akar 2 dikuadratin. Akar 4 tambah 8 yaitu akar 12. Ini sama dengan akar 3 kali 4 yaitu 2 akar 3. Oke, MO-nya ini 2 akar 3. Oke, ini adalah setengah dari diagonal sisi. Ya kan? Ini setengah diagonal sisi. Maka ini adalah 2 akar 2. Oke. Kalau MG ini bisa kita cari ya teman-teman ya, pakai segitiga ini. Set. Segitiga ini ya. Oke. Ini itu sama dengan AC, ya kan, diagonal sisi, maka ini 4 akar 2. Ini adalah setengahnya sisi, 2. Oke. Ini bukan MO kuadrat tapi MO ya teman-teman. Sekarang MG sama dengan akar 4 akar 2 dikuadratin ditambah 2 kuadrat. Oke. Akar 32 ditambah 4 yaitu akar 36 sama dengan 6. Berarti MG-nya ini adalah 6. Oke. Nah, kalau ketiga sisinya beda semua teman-teman, kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama adalah kesamaan Pitagoras atau pakai rumus kosinus. Oke. Kalau pakai rumus kosinus, kita cari aja cosnya M ya. Maka akan jadi OG kuadrat sama dengan MG kuadrat tambah OM kuadrat min 2MG kali OM kali cos M. Akan jadi OG kuadrat 2 akar 2 dikuadratkan adalah 4 kali 2, 8. MG kuadrat 36. OM kuadrat 2 akar 3 dikuadratkan adalah 12. Min 2 kali MG 6 kali OM 2 akar 3 cos M. Oke, akan jadi 8 sama dengan 48 min 2 kali 6 12 kali 2 24 akar 3 cos M. Maka min 40 sama dengan min 24 akar 3 cos M. Cos M akan jadi 40 per 24 akar 3. Kita rasionalkan akar 3 per akar 3 teman-teman. Akan jadi 40 akar 3 per 24 kali 3. Oke, kita sederhanakan ya. Bagi 4 ini 10, bagi 4 ini 6, bagi 2 ini 5, ini 3. Akan jadi 5 per 9 akar 3. Ini adalah cos M.
Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita cari dulu MN-nya teman-teman. Gimana cara cari MN? Cos M sama dengan samping per miring, MN per OM. Oke, 5 per 9 akar 3 sama dengan MN per 2 akar 3. Maka MN sama dengan 5 per 9 akar 3 kali 2 akar 3. Akan jadi 5 kali 2 10. 10 per 9 kali akar 3 kali akar 3 adalah 3. Set. Maka MN-nya adalah 10 per 3. Nah, sekarang kita harus cari ON. Oke, maka kita pakai Pitagoras aja. Aku tulis di sini ya teman-teman ya. Lanjutan. ON kuadrat akan jadi OM kuadrat min MN kuadrat. OM kuadratnya adalah 2 akar 3 dikuadratin 12. MN kuadrat 10 per 3 dikuadratin 100 per 9. Oke, akan jadi sama dengan 12 dikali 9 berapa? 108 per 9 min 100 per 9. Oke, jadinya ON kuadrat adalah 8 per 9. ON-nya tinggal diakarin. Akar 8 per 9 itu berapa diakarin? 3. Akan jadi 2 akar 2 per 3. Jadi jawabannya yang ini teman-teman. 2 akar 2 per 3.